Forkopimda DKI Jakarta terbakar. Petugas damkar mengevakuasi seorang pria dari gedung. Puluhan siswa sekolah menengah pertama negeri di Magelang, Jawa Tengah diduga keracunan makanan. Donald Trump membantah negaranya mengalami kekurangan amunisi penting untuk berperang. Halo pemirsa, selamat sore. Waspada kekeringan dan panas yang bisa memicu kebakaran dan dehidrasi. Sore ini kami akan hadirkan laporan langsung dari gedung Bapenda yang terbakar dan juga dari Gelora Bung Karno jelang duel klub raksasa Eropa. Bersama saya Nova Zakwan, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, kita ke informasi pertama, cegah kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru semakin meluas. Petugas gabungan di Lumajang, Jawa Timur membuat sekat api menggunakan peralatan seadanya. Hal itu dilakukan agar api tidak merambat ke wilayah Kabupaten Lumajang. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih terjadi dan terus meluas hingga mendekati wilayah Kabupaten Lumajang. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Lumajang, TNI Polri, petugas TNBTS dan sejumlah relawan dikerahkan untuk membuat sekat api agar kebakaran tidak semakin meluas dan masuk ke wilayah Lumajang. Dengan menggunakan peralatan seadanya, petugas berjibaku memadamkan api dan menyiramkan air ke tanaman yang belum terbakar agar titik api bisa dilokalisir. Banyaknya tanaman kering yang mudah terbakar dan kondisi angin kencang membuat api sulit dipadamkan. Dari data TNBTS, hingga saat ini total luasan lahan yang terbakar mencapai 125 hektar. Bahwa titik api memang sumbernya memang dari Bukit Teletabis mengarah ke Savana. Dan pergerakannya yang terakhir di Watu Gede. Lalu jam 3 pagi tadi terpantau titik api ada di lereng Jantur. Lereng Jantur itu masih kira-kira sekitar 4 km ke wilayah Lumajang, khususnya di B29. Yang kebetulan kita sehari ini kan lagi berada dalam posisi tanggap darurat, kekeringan, dan karhutla. BPBD Kabupaten Lumajang hingga saat ini masih terus berupaya untuk melokalisir titik api agar kebakaran tidak semakin meluas. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan lahan gambut di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Sejak 3 hari terakhir, kebakaran hutan dan lahan mencapai belasan hektar. Kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi sejak 3 hari terakhir. Petugas gabungan Satgas Karhutla Provinsi Jambi yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat peduli api terus melakukan pemadaman, baik melalui jalur darat hingga menggunakan waterbombing. Data sementara kebakaran hutan dan lahan gambut milik masyarakat yang berdekatan dengan hutan produksi ini mencapai 15 hektar. Minimnya ketersediaan air dan kencangnya tiupan angin membuat petugas gabungan kesulitan memadamkan api. Petugas menyatakan terkendala sulitnya menjangkau titik api, jarak tempuh yang jauh, serta terbatasnya sumber air. Untuk luasannya perkiraan? Untuk luasan per hari ini estimasi luas diperkirakan kurang lebih 15 hektar. Saat ini tim masih berjibaku melakukan upaya pemadaman, baik melalui pemadaman darat. Jadi saat ini ada 3 waterbombing yang membantu melakukan upaya pemadaman, dan juga tim Satgas Darat dari melakukan upaya pemadaman di daratnya. Tugas mengimbau warga tidak membakar hutan untuk membuka lahan baru. Jika terbukti masyarakat atau perusahaan yang membakar lahan akan dipidana. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.
Kebakaran hebat melanda gedung Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz, Gambir, Jakarta Pusat. Api diduga berasal dari lantai 11 dan menyambar ke lantai lain. Kebakaran hebat melanda gedung-gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz, Gambir, Jakarta Pusat. Kobaran api melumat bagian sisi luar gedung. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas. Api merembet dari satu lantai ke lantai lainnya. Petugas mengerahkan 40 unit pemadam kebakaran dan ratusan personil untuk memadamkan api. Petugas sempat terkendala angin kencang dan tingginya gedung. Petugas mengerahkan 2 unit Bronto Skylift untuk menjangkau titik api di lantai atas gedung. Ratusan petugas keamanan dan sejumlah ambulans juga bersiaga di lokasi. Api dapat dijinakan setelah proses pemadaman berlangsung selama 4 jam. Dugaan sementara api berasal dari lantai 11 gedung yang sedang direnovasi. Kami masih akan memastikan, tadi ada yang menyampaikan berawal dari lantai 11, di mana di lantai 11 itu sedang melakukan renovasi. Namun untuk memastikan sumber api, tentunya nanti baik dari saksi-saksi dan Puslapfor, Pusat Laboratorium Forensik Polri yang akan turun dan dapat menentukan sumber titik api dan penyebab api tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas damkar mengevakuasi seorang pria dari gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar. Korban langsung mendapatkan penanganan medis. Sesaat setelah api dapat dijinakan, petugas mengevakuasi seorang pria dari dalam gedung Bapenda DKI Jakarta. Korban yang belum diketahui identitas ini mendapatkan penanganan medis dari petugas PMI sebelum dievakuasi ke rumah sakit. Santai, Bang. Untuk mengetahui informasi terkini terkait kebakaran gedung Bapenda, kita bergabung dengan rekan Selena Yahya dari kawasan gedung Bapenda DKI Jakarta. Selena, apa informasi terbaru dari tempat Anda melaporkan? Selena. Ya, Novel dan juga pemirsa, dapat kami informasikan berdasarkan situasi terkini dari Bapenda Jakarta, memang api sudah sepenuhnya padam dan sudah melalui masa-masa pendinginan. Dan kalau bisa kami informasikan juga untuk di lantai 11 sampai dengan 16 dari gedung Bapenda Jakarta ini memang hangus terbakar akibat kebakaran yang terjadi di malam tadi. Dan dapat kami informasikan juga untuk mobil pemadam kebakaran di area ini hari ini dan siang ini dan sore ini memang sudah tidak ada. Namun pihak kepolisian dari Inavis juga sudah mengecek dari gedung Bapenda ini untuk didokumentasikan beberapa puing-puing yang terlihat di sekitaran Bapenda Jakarta. Kemudian di jam 15.30 tadi memang Puslapfor Polri telah mendatangi tempat kejadian perkara di Bapenda Jakarta hari ini dan akan melakukan olah TKP yang terus kami pantau untuk penyebabnya sendiri. Dan saat ini memang masih berlangsung proses dari olah TKP yang dilakukan dari Puslapfor Polri. Sementara itu, Novel. Baik, terima kasih Selena atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, upaya penataan kawasan Pasar Baru Kota Bekasi kembali dilakukan untuk menertibkan aktivitas pedagang kaki lima dan parkir liar. Namun proses penertiban yang dilakukan petugas diwarnai penolakan dari sebagian pedagang dan warga. Rekaman video memperlihatkan ketegangan saat petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan menertibkan pedagang kaki lima dan parkir liar di kawasan Pasar Baru Kota Bekasi.
PT Mitra Patriot yang ditunjuk sebagai pengelola pasar menyatakan penataan dilakukan agar pedagang beraktivitas di area pasar yang telah disediakan, serta pengelolaan parkir berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Terkait adanya dugaan hambatan dalam proses penataan, pengelola pasar menyatakan telah menyampaikan laporan kepada Polres Metro Bekasi Kota. Kami tentunya akan melakukan himbauan kepada para pedagang kaki lima yang saat ini masih berjualan di trotoar ataupun di pinggir jalan sepanjang Jalan Juanda maupun M. Yamin untuk bisa segera bersama-sama pedagang lainnya masuk ke dalam Pasar Baru Kota Bekasi sehingga dapat berjualan dengan nyaman, tidak diganggu oleh ormas, tidak ada pungutan liar. Semua retribusi yang dibayarkan adalah resmi kepada kami BUMD Mitra Patriot yang mana untuk mendukung pendapatan asli daerah Kota Bekasi supaya semakin meningkat. 3 bulan setelah kapal tongkang pengangkut batu bara karam di perairan Pangandaran, perkembangan kasus ini masih menjadi sorotan. Berbagai pihak mendesak pemerintah mempercepat hasil uji laboratorium serta mengusut penyebab insiden tersebut. Kapal tongkang yang mengangkut sekitar 8.000 ton batu bara karam di perairan pantai Sukaresik Kabupaten Pangandaran. Lokasi karam yang berdekatan dengan kawasan konservasi penyu memunculkan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan. Menurut Yayasan Raksa Bintana, keterlambatan hasil uji laboratorium mempengaruhi langkah penanganan dan kegiatan konservasi. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama DPRD berencana membentuk satuan tugas untuk memperkuat koordinasi penanganan. Pengawalan atau lidik dari APH ya, aparat penegak hukumnya selama proses ini berjalan, juga kami tuntut untuk melakukan lidik secara sungguh-sungguh, jadi tidak ada main mata antara APH dengan pihak perusahaan atau dengan pihak manapun gitu, untuk tegak lurus lidik di kasus ini gitu, di dalam perkara ini. Karena ini meskipun kita bicara mengenai kebencanaan atau misalkan kecelakaan, tapi tidak menutup kemungkinan adanya dugaan kelalaian di dalamnya. Pemirsa, puluhan siswa sekolah menengah pertama negeri di Magelang, Jawa Tengah diduga keracunan makanan. Para korban mengaku mual usai makan nasi kuning berisi acar, telur hingga orek tempe di lingkungan sekolah. Puluhan siswa sekolah menengah pertama negeri 3 Candi Mulyo dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mobil ambulans silih berganti membawa para korban yang mengalami mual-mual, lemas hingga muntah-muntah. Tercatat 20 anak yang masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih dengan gejala yang sama. Diduga para pelajar tersebut keracunan makanan, namun 5 diperbolehkan pulang setelah kondisi membaik. Ada 20 pasien yang kami tangani di IGD RSUD Merah Putih dengan status 5 yang sudah pulang karena setelah dilakukan observasi dan pengobatan sudah dinyatakan stabil dan diperbolehkan untuk pulang. Salah satu keluarga korban keracunan mengaku mengeluhkan sakit perut usai menyantap nasi kuning berisi acar, telur, hingga orek tempe di lingkungan sekolah. Rasanya di rumah ya? Ya, tadi jam berapa tadi? Jam berapa ya? 3 atau jam berapa ya? Katanya habis makan apa, Bu? Makan itu nasi kuning apa ya? Kuning. Oh. Dari sekolah atau di mana makannya? Di sekolah. Pihak rumah sakit sudah mengambil sampel muntahan untuk diperiksa di laboratorium. Penyebab pasti keracunan siswa ini masih dalam penyelidikan petugas. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Memastikan kegiatan belajar mengajar kembali normal, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan datangi SDN 026 Bojongloa, Kota Bandung pasca penyegelan yang dilakukan oleh ahli waris. Meski terkendala berbagai hal, Farhan tegas mengatakan pasang badan demi pendidikan agar anak-anak bisa kembali sekolah dengan nyaman.
Aktivitas belajar mengajar di SDN 26 Bojongloa, Kota Bandung kembali berlangsung setelah sempat terhenti akibat penyegelan pagar sekolah oleh pihak ahli waris. Ratusan siswa kini dapat kembali mengikuti pembelajaran secara normal. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meninjau langsung sekolah dan menegaskan Pemkot akan berkoordinasi dengan pihak ahli waris agar tidak lagi melakukan penyegelan selama proses penyelesaian sengketa dan pembangunan sekolah berlangsung. Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Bandung juga menyiapkan pemindahan sementara ratusan siswa ke sekolah lain agar hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi tanpa terganggu oleh sengketa lahan. Hak anak-anak mendapatkan pendidikan harus di atas semua ketentuan legal formal. Ya, jadi kepentingannya jauh di atas kepentingan legal formal. Legal formal memang pemerintah kota sudah dinyatakan kalah atas hak tanah ini oleh pengadilan dan kita akan hormati itu. Kita akan mulai secara perlahan ya, secara gradual, bertahap memindahkan kelas anak-anak di SD 026 ini ke SD 148 untuk sementara ya. Kita butuh waktu sekitar 2 sampai 3 minggu. Sebelumnya penyegelan pagar SDN 26 Bojongloa oleh pihak ahli waris viral di media sosial setelah menyebabkan ratusan siswa tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pemerintah Kota Bandung menargetkan penyelesaian permasalahan ini agar proses belajar berjalan aman dan tidak kembali terganggu. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, asal-usul ratusan senjata api dan airsoft gun yang ditemukan di sekolah swasta kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan masih menjadi misteri. Pihak yayasan mengaku tidak mengetahui riwayat barang tersebut. Kuasa hukum Yayasan Sekolah Hermawanto menyatakan pengurus yayasan saat ini tidak mengetahui asal-usul ratusan senjata yang ditemukan. Berdasarkan keterangan para guru, selama ini tidak pernah ada kegiatan ekstrakurikuler menembak di sekolah. Menurutnya, pengurus baru mulai menjalankan tugas setelah mantan ketua Yayasan IWD dinonaktifkan. Kami itu pihak pengurus baru tidak mengetahui sama sekali keberadaan senjata itu sampai kami menemukannya. Bagaimana caranya masuk, bagaimana siapa yang bertanggung jawab, kami juga tidak tahu. Karena yang mengelola itu dahulu adalah pengurus lama yang sudah kami berhentikan. Sudah kami pecat. Dan sekarang pengurus baru, makanya kami tidak tahu apa-apa. Akses terhadap ruangan pun kunci dibawa oleh mereka semua. Dan sekarang karena ada beberapa yang polis lain, maka itu kewenangan kepolisian untuk membukanya. Sementara dari pemeriksaan polisi ditemukan 776 airsoft gun, 215 pistol airsoft gun, 4 pucuk senapan angin, serta 1 pucuk senjata api merek Prancispa, laras panjang pabrikan, berikut M4 Carbine, serta AK-47 dan FN-90, serta sejumlah dokumen. Jadi selain barang-barang yang ditemukan di lokasi, juga ada dokumen. Terkait dokumen-dokumen ini tentunya penyelidik Satreskrim sedang melakukan penyelidikan dan pendalaman. Langkah kami ini TKP di yayasan, informasi yang kami dapat dari yayasan, kami melangkah berawal dari keterangan pihak yayasan. Dan kemarin sudah ada saksi yang diinterogasi untuk menelusuri tindak lanjut dari temuan ini. Hingga kini penyelidikan masih berlangsung dan polisi akan mendalami seluruh keterangan dari masing-masing pihak untuk mengungkap asal-usul serta status hukum barang-barang tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selain ditemukannya ratusan senjata api, narkoba hingga CD film dewasa, ditemukan juga sebuah bunker dalam keadaan terkunci di gedung Yayasan Sekolah Swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pihak sekolah belum berani membuka dan masih menunggu polisi untuk menindaklanjuti. Selain penemuan ratusan senjata api, ditemukan juga sebuah ruangan bunker di gedung Yayasan Sekolah Swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Yayasan Sekolah mengungkapkan jika pihaknya belum berani membuka lantaran khawatir bunker tersebut dijadikan tempat penyimpanan senjata. Berkaitan dengan informasi bunker, gitu ya, berkaitan informasi bunker,
bunker itu rupanya kemarin sudah sempat dimasuki oleh aparat kepolisian. Jadi bunker itu sudah dimasuki dan sudah dipastikan bahwa itu tidak ada barang apa-apa lagi oleh pihak kepolisian. Jadi pada saat tanggal 5, ternyata kami tadi tanya-tanya kepada semuanya apakah polisi sudah masuk ke belum. Polisi sudah masuk ke dalam bunker itu. Itu sudah kami tanyakan tadi kepada teman-teman semuanya di dalam. Jadi sudah masuk pada saat tanggal 5 kemarin. Jadi kami ada sedikit misinformasi. Sementara itu kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Anissa Rizkia Auliansyah, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya pastikan ratusan senjata yang ditemukan di salah satu sekolah swasta di Jakarta Selatan merupakan jenis senapan angin dan hanya satu yang diduga jenis senjata api. Selain itu pemilik dari senjata api ini sudah meninggal dunia. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto memastikan tidak ada peredaran ratusan senjata api yang sebelumnya diberitakan di media massa maupun di media sosial. Dari 996 temuan senjata di sekolah tersebut, hanya satu pucuk yang diduga merupakan senjata api jenis Frenchy kaliber 12 mm. Sementara sisanya merupakan senapan angin hasil impor barang dari luar negeri. Adapun pemilik senjata api berinisial DS telah dinyatakan meninggal dunia. Ada 14 butir. Pendalaman satu pucuk diduga senjata api ini setelah didalami kepemilikan atas nama saudara DS. Dari hasil pendalaman, Direktorat Intelkam Subdit Wasenda menemukan bahwa saudara DS sudah meninggal dunia. Gubernur Jakarta Pramono Anung menanggapi temuan hampir 1.000 pucuk senjata, narkoba, dan CD film dewasa di Sekolah Islam Harapan Ibu Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Menurut Gubernur Jakarta, peristiwa ini telah mencoreng dunia pendidikan di tanah air dan meminta semua pihak yang terlibat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Yang pertama, apa yang terjadi di sekolah swasta di Kebayoran Lama yang ditemukan sangat mengejutkan. Senjata jumlahnya kurang lebih 995, kemudian ada narkoba dan juga ada hal-hal lain. Pertanyaannya apakah itu boleh atau jawabannya singkat aja, sangat tidak boleh. Dan yayasan ini benar-benar memberikan contoh yang tidak baik. Walaupun yang bersangkutan sudah dipecat dari yayasan yang ada. Tetapi mengenai apa yang harus dilakukan, maka karena sudah ditangani aparat penegak hukum dan sudah turun di lapangan dan sudah melihat bukti-bukti yang ada dan sekarang sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia. Pengamat pendidikan Ubaid Matraji menilai lingkungan sekolah seharusnya jadi tempat paling aman bagi peserta didik. Ia mempertanyakan pengawasan sekolah dan dinas pendidikan terkait penemuan ratusan pucuk senjata di sekolah. Menurut saya sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak ya. Dengan ditemukannya senjata di gudang sekolah ini tentu merisaukan kita semua termasuk orang tua dan masyarakat. Bagaimana ada benda yang membahayakan berada di lingkungan sekolah dan bisa melukai anak-anak bahkan mengancam keselamatan nyawa anak-anak. Ini semua mempertanyakan bagaimana peran sekolah, bagaimana peran pengawas sekolah, dinas pendidikan, kok sampai ada senjata di lingkungan sekolah, kemudian ini bisa... Febri Adriansyah ex Jampitsus selesai diperiksa tim 9 Kejaksaan Agung selama 7 jam di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. Usai melakukan pemeriksaan oleh tim 9 Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah ex Jampitsus langsung masuk ke mobil tahanan. Febri Adriansyah diperiksa sebagai tersangka pada kasus dugaan TPPU. Kuasa hukum ex Jampitsus mengatakan ada 20 pertanyaan yang dilontarkan ke Febri Adriansyah. Selain itu ia mengatakan Febri Adriansyah ex Jampitsus kooperatif saat diperiksa oleh tim penyidik. 20-an pertanyaan ya tadi,
dan sebagian besar yang ditanya adalah lanjutan dari pemeriksaan awal sebagai tersangka sekitar tanggal 24 Juli hari Jumat saat penetapan tersangka beberapa waktu yang lalu. Jadi Pak FA sudah menjelaskan apa yang ia ketahui tentu saja, dan ada salah satu poin juga yang tadi disampaikan karena ini adalah hak dari tersangka, yaitu ditanya apakah ingin menghadirkan saksi atau ahli yang saksi meringankan atau ahli. Itu kan hak tersangka yang diatur di KUHP. Kami berencana akan menghadirkan saksi yang meringankan dan ahli untuk membuat lebih terang persoalan ini. Pemirsa, Kongres Pemuda Indonesia atau KPI mendatangi Barreskrim Polri untuk melaporkan dugaan kejanggalan dalam kematian Sutrimo, orang dekat mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. KPI menilai terdapat sejumlah hal yang perlu diusut lebih lanjut oleh kepolisian. Kuasa hukum Kongres Pemuda Indonesia Pitra Romadoni menilai terdapat sejumlah kejanggalan mulai dari lokasi ditemukannya Sutrimo, barang bukti di lokasi kejadian, hingga kondisi jenazah yang disebut mengeluarkan busa dari mulut. Pihak keluarga hingga kini belum membuat laporan kepada kepolisian terkait kematian Sutrimo. Diduga ada pihak yang meminta agar jenazah tidak diautopsi sebelum dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. Pitra meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara tersebut agar penyebab kematian Sutrimo dapat terungkap secara jelas. Untuk memastikan kematian beliau itu secara forensik tentu harus dilakukan melalui metode scientific crime investigation, karena sampai hari ini kita belum mengetahui apa penyebab kematian Pak Sutrimo, ya, sehingga ia menjadi tanda tanya di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, maka dari itu untuk memastikan itu, ya, kami kira dengan adanya laporan pengaduan daripada Kongres Pemuda Indonesia, Polri memiliki kewenangan, ya, untuk melakukan ekshumasi dan otopsi. Sebelumnya, Sutrimo yang disebut sebagai kepala rumah tangga Febri Adriansyah ex Jampitsus ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa di depan klinik modern Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 23 Juli lalu. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan lanjutan terkait kasus kematian Sutrimo. Dari Jakarta, Nora Safika, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Sempat nyatakan mundur dari pusaran fitnah ijazah Jokowi, Fauzia Tiasuma menolak disebut pengecut dan lari dari masalah. Dengan tegas ia mengatakan memilih membuktikan di ruang persidangan dan membatasi berbicara di ruang publik. Setelah menyampaikan pernyataan hijrah dan mundur dari pusaran fitnah ijazah Jokowi, tak sedikit yang menilai Dr. Tifa menyerah, bahkan lari dari permasalahan yang tengah dihadapinya. Tak ingin bola liar kian menggelinding, Dr. Tifa membantah semua tudingan. Dengan tegas ia menyebut sama sekali tidak melarikan diri dan menolak disebut pengecut. Dr. Tifa menyebut makna hijrah atau mundur yang dimaksud ialah ia tidak ingin banyak berbicara di ruang publik dan memilih berjuang di meja hijau demi membuktikan tuduhan yang diarahkan kepadanya. Selain itu, Dr. Tifa juga mengaku seluruh hasil penelitian tentang Jokowi dan ijazahnya sudah rampung ia selesaikan dan sudah ia bukukan dalam 2 buku berjudul Jokowi White Paper dan Otak Politik Jokowi. Artinya sebagai intelektual publik, sebagai ilmuwan, pekerjaan saya sudah selesai. Adapun bahwa saat ini saya sedang menghadapi berbagai sidang dan kemudian saya juga menunaikan undang-undang, ya, terutama KUHP baru tahun 2026 yang memberikan fasilitas ataupun ruangan bagi saya untuk melakukan uji pra-peradilan, dan itu pun juga sudah terjadwal, ya, insya Allah tanggal 12 Agustus 2026. Ya, tentunya saya disitulah ruangan bagi saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya, hasil pekerjaan saya terkait dengan ijazah Joko Widodo ini. Namun dalam ruang publik yang lain, ya, di luar dari sidang, saya menyatakan bahwa saya hijrah. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh 2 buku saya tersebut. Sebelumnya, Dr. Tifa sempat menyatakan akan mundur dari pusaran kasus fitnah ijazah Jokowi. Pernyataan itu kemudian timbulkan syakwa sangka.
Walaupun menyatakan mundur, Dr. Tifa mengaku telah mempersiapkan diri untuk jalani sidang pra-peradilan 12 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan siswa sekolah menengah pertama negeri di Magelang, Jawa Tengah diduga keracunan makanan. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Sore.